Halo Sobat Pangan, selamat datang di podcast Gizi Berbicara. Tempat kita membahas segala hal menarik seputar pangan, nutrisi, dan juga teknologi pengolahannya. Bersama saya, Ahmad Abdurrauf Kurniawan, dan hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan topik komponen utama bahan pangan dan reaksi kimia dalam pengolahannya. Dan juga apa saja sih dampak bagi nutrisi kita? Nah, Sobat Pangan, makanan bukan cuma soal rasa. Di balik setiap gigitan nasi, sayuran, atau daging yang kita makan, ada banyak komponen kimia yang bekerja keras mendukung metabolisme tubuh kita. Di antaranya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, kelima komponen ini adalah kunci bagi kesehatan kita. Tapi, tahukah kamu bahwa cara kita mengolah makanan bisa loh mengubah nutrisinya? Dan yap, pengolahan seperti menggoreng, memanggang, atau mengawetkan makanan itu bisa memicu berbagai reaksi kimia dan itu nggak selalu baik. Misalnya, reaksi Maillard yang bikin makanan jadi kecoklatan dan harum. Ternyata bisa menurunkan kandungan protein esensialnya loh, atau oksidasi lemak yang bisa menghasilkan senyawa berbahaya kalau tidak dikontrol dengan baik. Mari kita ulas satu persatu. Di segmen pertama, komponen pangan dan fungsinya. Karbohidrat itu berguna sebagai energi utama kita. Ada di nasi, kentang, ubi, dan buah-buahan. Dan selanjutnya ada protein. Ini membantu pembentukan dan perbaikan jaringan, bisa dari hewani maupun nabati. Dan juga ada lemak. Lemak ini sebagai energi cadangan tubuh kita dan juga pelarut vitamin. Dan tentunya ada juga vitamin dan mineral. Walau dibutuhkan yang sedikit, dampaknya besar banget buat kekebalan, pertumbuhan, hingga fungsi otak. Tapi semua ini bisa berubah saat kita mengolah pangan, yang akan kita bahas di segmen 2, reaksi kimia pada pengolahan. Coba bayangin saat kamu goreng telur ikan atau rebus telur, terjadi denaturasi protein. Artinya struktur protein rusak, tapi justru bisa jadi lebih mudah dicerna. Tapi hati-hati, kalau overheat, vitamin bisa rusak juga. Atau pas kamu iris apel, lalu dibiarkan terbuka, warnanya jadi coklat kan? Nah, itu namanya oksidasi. Proses ini juga terjadi pada minyak goreng yang dipakai berulang kali. Bisa muncul senyawa yang tidak sehat. Lalu ada juga karamelisasi. Reaksi gula yang membuat makanan manis jadi lebih legit. Tapi kalau berlebihan bisa picu senyawa yang berpotensi karsinogenik. Dan selanjutnya kita masuk ke segmen 3, dampak positif dan negatif pengolahan. Pengolahan itu nggak selalu buruk kok. Pengeringan, pembekuan, dan juga fermentasi bisa memperpanjang umur simpan makanan. Bahkan fermentasi bisa tingkatkan nutrisi dan menurunkan zat-zat anti gizi. Tapi pengolahan juga bisa bikin nutrisi hilang. Vitamin larut air seperti vitamin C sangat rentan terhadap panas, bahkan dan air. Nah, kita masuk ke segmen 4, yaitu tips menjaga nutrisi saat mengolah makanan. Nah, gimana caranya supaya kandungan nutrisi tetap terjaga? Yang pertama, gunakan metode seperti mengukus, menumis singkat, atau microwave. Dan yang kedua, hindari masakan terlalu lama dan terlalu panas. Ketiga, cuci bahan makanan sebelum dipotong, bukan sesudah. Keempat, masak bersama kulitnya kalau memungkinkan. Nah, yang kelima, simpan makanan di tempat dingin, gelap, dan tertutup rapat. Oke Sobat Pangan, itu tadi ulasan tentang bagaimana reaksi kimia dalam pengolahan bisa mempengaruhi kandungan nutrisi dalam makanan kita. Jangan lupa, semakin cerdas kita mengolah makanan,
semakin sehat pula makanan yang kita santap. Saya, Ahmad Abdurrauf Kurniawan, pamit dulu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Gizi Berbicara, menjaga nutrisi dalam pangan untuk kebaikan di masa depan.